Dipersembahkan oleh, didukung oleh pecinta sport tua sekelompok anak-anak di Gaza punya cara sendiri untuk ikut memeriahkan ajang pesta sepak bola dunia. Seperti apa keseruannya? Berikut cuplikannya untuk Anda. Di tengah pesta sepak bola dunia yang sedang berlangsung, sekelompok anak-anak di Gaza menggelar pertandingan sepak bola dengan cara sendiri. Pertandingan digelar di stadion di atas hamparan pasir di tengah kamp pengungsian. Sebelum agresi Israel, stadion ini pernah menjadi tempat digelarnya laga-laga sepak bola besar di wilayah tersebut. Namun kini stadion itu berubah menjadi tempat pengungsian bagi ribuan keluarga yang kehilangan rumah mereka. Tidak ada rumput, tidak ada gawang sungguhan, dan anak-anak menggunakan air untuk menggambar garis lapangan. Batu-batu disusun untuk dijadikan tiang gawang. Bola yang digunakan sudah tua dan lembek, namun tetap diletakkan dengan hati-hati di tengah lapangan. Suasana meriah terlihat di Monumen Angel of Independence, Mexico City menjelang laga babak 16 besar antara Meksiko dan Inggris di Stadion Azteca. Di sepanjang Jalan Reforma, supporter Meksiko tampil bersama anjing-anjing kecil jenis Chihuahua yang menggunakan jersey timnas Meksiko. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi, para supporter Inggris juga berkumpul setelah diundang oleh Kedutaan Besar Inggris di Meksiko. Para supporter menyebut pertandingan ini sebagai momen bersejarah bagi kedua negara. Euforia kemenangan menjadi sorotan di ajang pesta sepak bola dunia. Mulai dari selebrasi Dayung Viking hingga perayaan di jalan yang melibatkan bintang sepak bola. Penyerang timnas Norwegia Erling Haaland memimpin selebrasi Dayung Viking usai laga melawan Brasil. Kehormatan itu diberikan setelah pemain klub Manchester City itu menjadi kunci kemenangan timnya atas Brasil 2-1. Selebrasi ini dilakukan untuk menghormati para supporter yang hadir di stadion. Sebelumnya, selebrasi Dayung Viking dipimpin oleh Kapten tim Martin Odegaard usai kemenangan atas Senegal dan Pantai Gading. Mohamed Salah dan rekan-rekan setimnya merayakan kemenangan di jalanan kota Dallas, Amerika Serikat setelah timnas Mesir berhasil menyingkirkan Australia di babak 16 besar pesta sepak bola dunia. Mesir memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menang adu penalti 4-2 atas Australia. Usai kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir. Ini menjadi kemenangan pertama Mesir dalam babak gugur di ajang pesta sepak bola dunia. Dua negara bertetangga, Spanyol dan Portugal, akan saling sikut di babak 16 besar. Ini merupakan derby Iberia ketiga di ajang pesta sepak bola dunia. Laga antara Portugal dan Spanyol menjadi salah satu rivalitas tertua di pentas internasional. Sejak pertemuan pertama di tahun 1921, dua negara dari semenanjung Iberia ini telah bertemu sebanyak 41 kali di sejumlah kompetisi. Dari rekor pertemuan, Spanyol lebih unggul dengan 17 kemenangan berbanding 6 untuk Portugal, sedangkan 18 laga berakhir imbang. Tapi di pertemuan terakhir, Portugal boleh tersenyum lebar. Di Final Nations League 2025 silam, Portugal mengalahkan sang tetangga melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Kini kedua tim akan berjumpa kembali untuk yang ke-42 kalinya di babak 16 besar Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Somos dos países muy cercanos, vecinos, casi hermanos. Es una fiesta del fútbol ibérico. Es una pena que esté a este nivel. Yo pensaba que era una final fantástica, pero es ya mirar más a nuestro vestuario y aceptar que el contrario siempre tiene un nivel importante en este nivel de torneo. Derby Iberia di babak 16 besar kali ini menjadi derby Iberia ketiga di ajang Pesta Sepak Bola Dunia.
Dalam pertemuan pertama di babak 16 besar 2010, Spanyol berhasil menyingkirkan Portugal berkat gol tunggal David Villa. If anybody was going to pull the trigger for Spain tonight, they equalised. Kedua tim bertemu lagi di fase grup 2018 diwarnai dengan hat-trick Cristiano Ronaldo. Spanyol dan Portugal harus puas dengan hasil imbang 3-3. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? Pemirsa, saatnya kita menuju ke tebak skor. Ya, kami masih menanti siapa penelpon yang akan ikutan tebak skor malam ini. Silakan Anda menelpon di nomor telepon yang tertera di bawah ini ya. Kita masih menunggu. Nah, ini dia nih. Halo, ada siapa di mana? Halo Kak Felicia, saya Rido dari Bojonggede, Kabupaten Bogor. Oke, halo Mas Rido, selamat malam Mas Rido. Ya, Selamat. Mas Rido, kira-kira tim mana nih yang akan menang pertandingan antara Portugal melawan Spanyol malam nanti? Kalau firasat saya itu kayaknya Portugal itu Kak. Oke, kenapa Portugal tuh Mas? Karena beberapa waktu terakhir ini head-to-headnya bagus Portugal. Oke. Terakhir di National League. Oke. Kira-kira antara Portugal sama Spanyol skornya berapa Mas? Saya pikir nanti 2-2 adu penalti. Oke, adu penalti. Kira-kira siapa nih yang bakal mencetak gol penalti tersebut? Kalau cetak gol penalti kayaknya ini 4-2 atau 3-2 kayaknya, karena Spanyol ini cuma kurang beruntung kalau penalti. Yang sebelumnya pesta sepak bola dunia sebelumnya kan kalah lawan Maroko. Nah, angin juga nanti kalah lawan Portugal kalau ada penalti. Oke, kalau dari performa kedua tim nih, dari Spanyol dan juga Portugal, Mas melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, ini pertandingan besar ya Kak ya, karena pemain bintang semua dan juga syarat dengan gengsi. Oke, kalau menurut Mas sendiri tadi Mas menjagokan Portugal. Nah, kalau dilihat dari Cristiano Ronaldo yang juga merupakan pemain terbaik dari Portugal dan kabarnya ini merupakan pemain Piala Dunia terakhir dari Cristiano Ronaldo. Mas Rido sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kalau dari konferensi pers dia tadi atau musim kemarin ya, dia kata sudah tidak ada beban ya. Biasanya kalau orang sudah main nggak pakai beban itu lepas, jadi dia akan eksplorasi gitu, akan mengeksplorasi gitu. Tinggal nanti gimana strategi pelatih, apakah nanti 90 menit full atau nanti akan diganti kayak sebelumnya ya sama Gonzalo Ramos. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Rido. Semoga tim kesayangan Anda bisa menang malam ini ya. Saya selalu terima kasih banyak Mas Rido. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda kami akan hadirkan laporan langsung dari Spanyol. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Ya pemirsa, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol dalam laga pesta sepak bola dunia. Lantas bagaimana euforia jelang laga tersebut? Kita langsung ke rekan kami, ada Dio di Landamara langsung dari kota Madrid, Spanyol. Selamat malam waktu Jakarta, Dio, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Kak Felicia. Selamat siang pemirsa TV One, melaporkan langsung dari kota Madrid, Spanyol. Siang ini atmosfer kota Madrid benar-benar terasa berbeda menjelang pertandingan besar antara Spanyol melawan Portugal dalam pesta sepak bola dunia 2026. Antusiasme warga di sini tidak kalah dengan
yang hadir di Dallas, Amerika Serikat. Tepat di belakang saya, salah satu pusat keramaian utama berada di Plaza de Colón, yang selama ini gelaran disulap menjadi Plaza Selesion. Ini adalah titik kumpul resmi yang disiapkan oleh RFEF selaku Federasi Sepak Bola Spanyol. Bersama otoritas kota Madrid, di lokasi ini tersedia layar besar, area hiburan, musik, aktivitas keluarga, zona makanan, dan berbagai media hiburan lainnya. Yang menarik di sini adalah nonton bola bukan hanya melihat aktivitas pertandingan sepak bola, namun juga seperti festival, anak-anak, anak muda, orang tua hingga wisatawan ikut memenuhi area ini. Pada laga sebelumnya, melawan Cape Verde dan beberapa tim lainnya dihadiri lebih dari 5.000 warga Madrid. Namun juga sebelumnya ada catatan unik, beberapa nobar juga ditunda karena memang saat ini di sini lagi dilanda oleh musim panas yang sangat ekstrim. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-42. Dalam sejarahnya Spanyol masih unggul dalam kemenangan melawan Portugal. Namun uniknya juga Portugal dan Spanyol berada di negara yang berdekatan. Ini disebut juga dengan Derby Iberico, yang dimana pusatnya tertuju kepada timnas Spanyol yang digawangi oleh Lamine Yamal dan penggawa timnas yang sangat muda lainnya, serta untuk Portugal tentu kita tertuju pada Cristiano Ronaldo yang merupakan ini adalah ajang pesta bola dunia terakhir bagi beliau. Di Madrid sini menjelang kick-off pukul 9, suasana mulai terasa semakin panas, bukan hanya karena cuaca musim panas juga tensi pertandingan. Banyak bar, restoran, ataupun titik-titik kota dipenuhi warga yang ingin menonton bersama. Plaza de Colón tetap menjadi simbol utama euforia warga kota Spanyol. Jadi, pemirsa, meskipun pertandingan dimainkan jauh di Amerika Serikat, denyut pestanya sangat terasa di sini. Di Madrid, bagi warga Spanyol, ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal kebanggaan nasional, kebersamaan, dan harapan untuk melihat tim mereka melangkah lebih jauh di pesta sepak bola dunia 2026. Sekian dari Madrid, kembali ke studio. Terima kasih, Felicia. Baik, terima kasih banyak Dio atas laporan Anda. Selamat menyaksikan pertandingan laga Spanyol kontra Portugal yang akan berlangsung sesaat lagi.